Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabah salihin wa masa'ana masa'al salihin wa alhaqna bisalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yansa' ilman nafi'an mubarakan fihi. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين sungguh orang-orang kafaru yang kafir, lau andaikan ay sabata benar-benar anna lahum mereka mempunyai ma fil ardi apapun yang ada dalam bumi ini jami'an semuanya, wa mithlahu dan yang semisal apapun yang ada di bumi ini ma'ahu bersama ma tadi itu liyaftadu bihi untuk mereka bisa menebus bihi dengan apapun yang ada di bumi ini. Menebus apa? Menebus min adzabi yaumil qiyamah, menebus dari siksa hari kiamat. Jadi nyogok istilahnya. Andaikan semua orang-orang kafir itu punya semua apapun yang ada di muka bumi ini untuk menebus, membayar agar mereka ini tidak disiksa, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Ai ma qabilallahu, Allah tidak akan menerima tebusan itu. Tidak sugi-sugi nih wong nang dunia itu, sekaya-kayanya orang di dunia ini, dia punya apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan yang semisalnya. Jadi sudah punya semua yang ada di bumi, menguasai semua apapun yang ada di bumi, dan mempunyai yang hampir sama, bersama-samaan itu digunakan untuk menebus agar mereka tidak disiksa. Itu nggak bisa. Soalnya Allah, Gusti Allah nggak butuh. Gusti Allah nggak butuh. Nggak butuh itu semua. Nggak bisa ditebus Gusti Allah. Nggak bisa disogok Gusti Allah. Siksa itu nggak bisa ditebus, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dihilangkan. Ya kalau peradilan di dunia bisa-bisa saja, tapi kalau sudah di akhirat tidak mungkin bisa. Maka untuk apa mengumpulkan banyak uang, tapi uang itu justru malah tidak bisa berkata apa-apa ketika di akhir. Padahal uang itu salah satu nanti yang menjadi saksi, harta itu salah satu yang menjadi saksi hari kiamat. Nah, uangnya orang-orang kafir juga bisa jadi saksi baik, jadi saksi baik. Masih punya tambang, punya apa dikuasai, emas semuanya dikuasai, minyak dikuasai, dibuat untuk menebus besok dari kiamat agar tidak mendapatkan siksa, itu tidak mungkin bisa, tidak diterima. Zaman misalnya melanggar di dunia, hukum dunia bisa lolos dengan sampean bayar sekian miliar,
sampean bayar sekian ini sekian sebagainya. Di dunia, di akhirat tidak mungkin bisa. Makanya orang itu kalau ingat akhirat, orang itu kalau ingat siksa, orang itu kalau baca Quran, orang itu kalau mempelajari Al-Quran, orang itu kalau mengamalkan Al-Quran, maka hidupnya tidak akan mungkin jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam. Jadi ini apa? Seakan-akan Allah ingin mengumumkan kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Senajan wong kuwi sugih duweni dunya, tapi lek ingkar dumateng Gusti Allah. Tapi kalau kafir kepada Gusti Allah, apa yang mereka punya itu tidak akan bisa menggantikan siksa mereka. Itulah mahalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yuriduna ayatamannawna, mereka berharap, berangan-angan, an yakhruju minan nar, bisa keluar dari neraka, wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Coba ini awalnya kan gawe fi'il ya, an yakhruju minan nar ya. Kemudian jawabannya bukan wa ma yakhrujuna minha, tapi wa ma hum bi kharijina minha. Dijawab dengan apa? Isim fa'il ditambah dengan wa ma hum, nafi ambek bi, wa ma hum bi kharij. Itu menjelaskan tentang kepastian. Wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ini luar biasa. Jawabannya Al-Quran ini luar biasa. Ya, orang kafir nggak mungkin bisa keluar dari neraka. Kenapa? Dari apa yang mereka lakukan di neraka ini, ingkar kepada Allah. Wajah enak ya orang kafir terus kemudian keluar dari neraka. Mereka khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak akan bisa, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka adzabun muqim, adzab muqimun ay daimun, selama-lamanya. Mereka menjadi bahan bakar neraka. Waquduhan nas wal hijarah. An-nas di sinilah orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman, meskipun mereka ini masuk neraka misalnya, nanti mereka tetap akan bisa keluar. Tetap mereka akan bisa keluar meskipun mereka di neraka. Ya, orang-orang mukmin ini meskipun mereka masuk neraka, tapi tidak khalidina fiha abada. Dia tidak mendapatkan adzabul muqim. Muqim itu daiman, yang selama-lamanya kekal. Di saklawasi selama-lamanya mereka di neraka. Ya betul. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Wasariqu, dan orang laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, dan orang perempuan yang mencuri. Jadi al fihi ma mausulah lil mubtada. Di al di sini al mausul untuk mubtada. Wali syibhi, dan untuk syibh yang semisal dengan mubtada, disyarti dengan syarat.
dengan syarat faqta'u aydiyahuma. Faqta'u itu jawab. Wa dakhalatil fa fi khabarihi. Maksudnya alladhi yasriq wallati tasriq. Orang yang mencuri, orang laki-laki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri. Loh, ini gak oleh kitab tafsir Jalalain. Pengurus ya Bang. Sing santri ini gak oleh kitab tafsir Jalalain. Wa dakhalatil fa'u fi khabarihi. Kemudian fa masuk kepada khabarnya. Wa huwa faqta'u. Faqta'u. Di maknanya alladhi yasriqu wallati tasriqu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan. Menggunakan aydiyahuma kok enggak yadaihima? Karena orang-orang Arab itu memudhofkan tasniyah kepada dhamir tasniyah itu yastafqiluna. Mereka itu berat. Jadi annal Arab yastafqiluna, orang-orang Arab itu berat sekali menisbatkan tasniyah ke dhamir tasniyah. Kan tangan kan ada dua, harusnya kan yadaihima. Tapi yadai ini tasniyah dimudhofkan, diidhofakan kepada dhamir tasniyah hima. Ini berat orang Arab. Makanya menggunakan jamak aydiyahuma. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Maksudnya kedua tangan ini bagaimana? Yamina kulli minhuma. Tangan kanan dulu yang dipotong. Minal ku'. Ku' itu apa? Ku' itu pergelang. Ya, sing dipotong pergelangan dulu sini. Wa bayyanatis sunnah. Dan sunnah menjelaskan, hadis menjelaskan annalladzi yuqta'u fihi, pencuri yang dipotong tangannya itu pencuri yang rubu'u dinar fasu'idan, yang mencuri seperempat dinar atau ke atas. Jadi gak sembarang mencuri. Makanya inilah pentingnya hadis di Al-Quran tidak dijelaskan. Orang yang mencuri itu dipotong tangannya, tangan yang mana? Orang yang mencuri itu dipotong tangannya, mencuri dalam jumlah berapa? Ini kan nggak dijelaskan. Maka dijelaskan oleh hadis bahwa orang yang mencuri itu tangannya dipotong dari mana? Minal ku', tangan kanan dulu. Ku', pergelangan tangan kanan. Kemudian kalau mencuri lagi dipotong kaki kiri. Dari mana? Minal ka'bain. Mifsal qadam. Min apa? Ngisore ka'bain itu. Apa jenenge pergelangan itu? Padha pergelangan itu. Ngisore mata kaki itu. Kan pergelangan, potong gitu. Kalau mencuri lagi baru tangan kiri. Kalau mencuri lagi baru kaki kanan. Mencuri kama bayyanati sunnah annalladzi yuqta'u fihi rubu'u dinar. Yang dieksekusi untuk dihukum potong tangan itu kalau mencuri seperempat
dinar. Seperempat dinar itu berapa? Lek cara saiki, lek dihitung-hitung seperempat dinar itu 3,2, 3 jutaan lah. Wong lek nyolong 3 jutaan, itu baru diterapkan potong tangan. Itu kalau hukum Islam. Itu yang 3 juta, apa meneh 300 juta, apa meneh 3 miliar. Hukum mati kudune. Ini lebih parah. Lemek nyolong ayam memek 1.000, gak potong tangan itu. Gak potong tangan kalau memek ayam, 1 ekor ayam, sing ayam sing apa namanya? Harganya 100.000 misalnya ayam. Itu gak potong tangan. Sing potong tangan itu rubuh dinar, seperempat dinar. Senilai 3 juta sekian lah kalau zaman sekarang. Anggaplah 3 jutaan. Lah sing ndukure 30 juta, 300 juta, 3 miliar, 3 triliun, ya apa maneh lah itu. Wa annahu idza 'ada, dan jika dia itu mengulangi lagi, quti'at rijluhu al-yusra, dipotong kakinya sebelah kiri, min mafsalil qadam, dari pergelangan qadam, kaki. Tsumma al-yad al-yusra, kemudian tangan kiri. Tsumma rijl al-yumna, kemudian kaki kanan. Wa ba'da dzalika yu'azzar, setelah itu baru dita'zir. Jazaan, sebagai bentuk balasan, nusib 'alal masdar, dinasabkan dengan masdar ya, sebagai masdar, bima kasaba, terhadap apa yang mereka lakukan. Nakalan ay uqubatan, sebagai bentuk hukuman, lahuma, bagi keduanya, minallah, dari Allah. Wallahu azizun, Allah maha mulia, ghalibun ala amrih, ghalibun ala amrih, yang menangkan segala urusannya. Insyaallah itu menang kok ape. Mana jadi lawan Gusti Allah. Hakimun, yang maha bijaksana, fi khalqihi, dalam penciptaannya. Imam Al-Asma'i itu pernah maus ayat ini. Imam Al-Asma'i pernah membaca ayat ini. Di sampingnya ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui. Jadi Imam Al-Asma'i maus ayat ini. Ketika membaca ayat ini, beliau keliru. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Beliau keliru. Bukan wallahu azizun hakim. Terus kata orang Arab Badui tadi, kalamu man hadza? Ini ucapannya siapa? Kalamullah. Kata Imam Al-Asma'i, kalamullah. Coba ulangi lagi. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ulangi lagi. Orang yang keliru ini mesti. Barang 3 kali selesai, baru Imam Al-Asma'i baca wallahu azizun hakim. Sing awale ping 3 wallahu ghafurur rahim. Akhirnya setelah beberapa kali tadi, baru Imam Al-Asma'i ingat, iya aku salah lagi, hafalanku salah. Baru beliau baca wallahu azizun hakim. Kata orang Arab tadi, al-ana sabta. Ini benar berarti. Ini berarti benar. Terus ditanya oleh Imam Al-Asma'i, kaifa arafta? Kamu sama kok tahu, kok ngerti kok saya ini bacaan saya salah dan sebagainya. Padahal orang Arab tadi nggak hafal Quran. Apa kata orang Arab tadi? Ya hada azizun hakim fa amrun bil qat'i. Falau ghafurur rahim lima
lama amara bil qat'ah. Kalau Azizul Hakim itu perintah untuk memotong tangan. Kalau Ghafurur Rahim itu tidak mungkin Allah memerintahkan memotong tangan. Maksudnya apa? Tempat-tempatnya itu berbeda. Allah menutup ayat itu selalu ada ciri khasnya yang berbeda. Kalau ayat itu tentang menerima taubat, Allah mengampuni, Allah menerima taubat, baru Ghafurur Rahim. Jadi orang yang nggak hafal Quran itu bisa membenarkan bacaan orang yang hafal Quran, selama orang yang tidak hafal Quran itu juga mengerti tentang susunan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu salah satu syaratnya itu mutawatir, sesuai dengan Rasul Utsmani dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh ono imam masjid maca, ya imam masjidnya hafal Quran, sing makmume gak hafal Quran. Terus imam masjid maca surat Al-Maidah awalnya, wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makmume kaget, langsung bener no, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baru dibenerno imamnya, benerno bacaannya. Itu ada makmumnya aku. Makmumnya aku masuk ke hafal Quran tapi iso benerno imam sing hafal Quran. Soalnya apa? Loh, secara ini gak mungkin ini. Ya masa Allah memerintahkan membantu dalam itsmi wal udwan, membantu dalam dosa dan kemaksiatan, permusuhan. Gak mungkin Allah mohon. Wali. Faman taba, dan siapa yang taubat. Jadi artinya faman taba, siapa yang mantap. Faman taba, dan siapa yang bertaubat min ba'di zulmihi, setelah melakukan kezaliman itu. Kezaliman apa yang maksudnya? Sariqah, mencuri. Ay raja'ani sariqah, dia kembali, tidak mencuri lagi, bertobat. Wa aslaha, dan memperbaiki amalahu, perbuatannya, tidak mencuri lagi maksudnya. Fa innallaha yatubu alaihi. Fa innallaha yatubu alaihi. Maka sungguh Allah menerima taubat dia. Jadi kalau taba'ila itu untuk ibad, kalau taba'ala itu untuk Rabbul ibad. Kalau taba'ila artinya bertaubat, kalau taba'ala artinya menerima taubat. Ojo keliru. Fa innallaha yatubu ilaihi, Allah bertaubat kepada dia. Masa Allah sih bertaubat? Maka fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima taubat di dia. Ya bodoh kayak gini. Misalnya ada orang yang hafal Quran tapi dia nggak ngerti susunan bahasa Arab, terus membaca, ya hafalannya mungkin saat itu ya terganggu karena ada masalah atau apa. Fa innallaha yatubu ilaih. Nah, ini bagi orang yang gak hafal Quran tapi ngerti bahasa Arab, salah itu, Cak. Salah itu, Mbak, salah itu. Kenapa? Karena yatubu ilaih itu bertaubat. Kalau Allah berarti yatubu alaih, menerima taubat. Jadi yatubu ala li rabbil ibad, yatubu ila lil ibad, ya. Kalau yatubu ala itu untuk Gusti Allah, Tuhan para makhluk. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Ghafurun maha mengampuni, Rahimun maha
menyayangi. Jadi setiap ada ayat-ayat tentang hudud, tentang hukuman, itu selalu Allah sertakan di ayat berikutnya atau di ayat yang sama itu tentang Allah menerima taubat dan Allah mengampuni dan lain sebagainya. Itu ada dalam kitab Ar-Rahmah wal Hudud. Ar-Rahmah wal Hudud. Itu kan dua kitab itu. Ar-Rahmah wal Hudud. Jadi kasih sayang dan hudud, penerapan hukuman. Bahwa setiap Allah menyatakan tentang hukuman-hukuman, itu selalu Allah sertakan tentang kasih sayang Allah. Maksudnya bagaimana ini? Ketika dia bertobat dari mencurinya dan dia memperbaiki perbuatannya itu, Allah menerima taubatnya. Apakah itu kemudian bisa menyelesaikan dari hukuman itu? Tidak. Tetap hukum akan berlaku dan bertindak hukum itu. Fit ta'miri bihadza ma taqaddama fala yasqutu bi taubati haqqal adabi min al-qat'i wa raddil mal. Maka tidak gugur ya. Tidak gugur hak adami dengan bertobatnya orang yang mencuri ini. Minal qat'i, yaitu dari potong tangan, waradil mal, dan mengembalikan harta. Jadi mencuri ku ya dipotong tangan, yang mengembalikan harta yang dicuri. Meskipun dia bertaubat, maka tidak menggugurkan hukuman itu. Na'am bayanati sunnah annahu in 'afa anhu qabla ar-raf'i ilal imam. Kecuali kalau dalam hadis, kecuali hukum ini belum naik kepada imam, belum naik pada keputusan, belum naik kepada pengadilan, terus dia diampuni oleh sahibul mal, orang yang punya harta yang dicuri itu tadi, maka yasqutul qat'u alaihi wa alaihi syafi'i, maka gugur hukuman potong tangan itu gugur kalau kasus itu belum sampai kepada imam, belum sampai kepada pemimpin, belum sampai kepada pengadilan atau hakim atau yang semisalnya itulah, maka itu gugur. Hukuman potong tangan bisa gugur kalau memang kasus itu masih belum sampai kepada pemimpin atau pengadilan atau hakim atau apapun itulah yang kemudian yang memutuskan sebuah hukum. Itu maka boleh bisa gugur. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, al-istifham fihi litakrir. Jadi istifham, pertanyaan ini litakrir, untuk menguatkan jawaban. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, padahal kamu sudah tahu. Paham? Anna Allah sungguh Allah lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah segala kekuasaan langit dan bumi. Yu'adzibu, Allah mengadab man yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Ay ta'dzibuhu, penyiksaannya. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ay al-maghfirah lahu, ampunan bagi dia. Meskipun ayat ini mengatakan yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha, Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki dan Allah mengampuni siapapun yang Allah ampuni, tetap Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya, bahwa Allah akan tidak mungkin Allah mengadab orang-orang yang taat kepada Allah, dan Allah tidak mengampuni orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah dan menyembah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Wa minut ta'dzib wal maghfirah. Jadi antaranya Allah itu
qadirnya Allah, maha kuasanya Allah itu adalah fit ta'dzib wal maghfirah, menyiksa dan mengampuni. Allah bisa. Apakah Allah, saya pernah ditanya terhadap wallahu ala kulli syai'in qadir, apakah Allah bisa, kuasa mengampuni orang yang musyrik, orang yang kafir lalu dimasukkan ke neraka? Apakah Allah kuasa? Apakah Allah kuasa memasukkan dan menyiksa orang mukmin, orang yang taat kepada Allah, orang yang ibadah kepada Allah dan disiksa di neraka? Kuasa enggak Allah? Mampu enggak Allah? Mampu. Mampu Allah. Tapi kuasa Allah, kemampuan Allah itu tidak mungkin menyalahi kemauan Allah, iradatullah. Jadi qadarullah, ya, kekuasaan Allah itu, kemauan Allah itu, kemampuan Allah itu, kekuasaan Allah itu tidak mungkin menyalahi iradatullah. Iradatullah itu apa? Keinginan Allah, kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah yang sudah menjadi ketentuan Allah, Allah menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang buruk perbuatan dan perkataannya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang dia taat kepada Allah. Itu keinginan Allah sudah. Itu keinginan Allah yang sudah jelas Allah umumkan, Allah umumkan, Allah informasikan itu semua. Sehingga kalau kita bilang apakah Allah kuasa, ya kuasa. Mampu, ya mampu saja. Sing mukmin, sing nang dunya uripe wis ngenes, misale nang dunya wis gak penak uripe, sik salat, sik poso, terus yo gak sik ana sing akeh kurangi hidupnya di dunia ini, tapi dia taat kepada Allah. Nah, terus wong sing model ngene nang akhirat disiksa nang neraka. Mampu enggak Allah? Ya mampu saja. Orang yang kaya raya hidupnya glamor maksiat setiap hari, nunjuk apa, wah pasti datang dan lain sebagainya. Enggak pernah beribadah kepada Allah, enggak pernah beriman kepada Allah. Terus di akhirat Allah masukkan ke surga. Bisa enggak Allah? Ya bisa, mampu. Tapi itu tadi, bahwasanya qadarullah, kekuasaan Allah, ya, kemampuan Allah itu tidak mungkin menyalahi iradatullah, keinginan Allah. Keinginannya Allah ya apa? Ya sing apik ya mlebu surga, sing elek ya nang yang beriman ya itu. Bahkan Allah bil mu'minina rahimah. Allah kepada orang beriman itu rahimah. Allah itu sayang, maksudnya apa? Nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan surga. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ila akhiril ayah. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.